Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Juan Octavianus, Equity Research Analyst Panin Sekuritas. Mas Juan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bahwa hari ini IHSG bergerak ke zona hijau di level 5.356. Apakah ini adalah euforia dari Biden Harris ataukah ada sentimen lain yang mempengaruhi mungkin dari domestik atau seperti apa analisanya? Ya, jadi memang kalau kita melihat kan ini sebenarnya merupakan sebagian dari profit taking ya, dikarenakan kalau kita melihat kan perdagangan sebelumnya naiknya cukup signifikan ya beberapa hari dikarenakan euforia atas dipilihnya Joe Biden sebagai presiden dari US. Oke. Nah, namun kalau kita lihat memang ada tendensi di sini, di mana kalau kita lihat memang dari Donald Trump sendiri kan mengajukan banding ya, di mana kalau kita lihat dari masa penyelesaian konflik ini hingga 8 Desember dan di 20 Januari baru terjadi pengangkatan presiden. Nah, jadi di sini hingga nanti 8 Desember ini masih akan ada uncertainty level yang menjadi kekhawatiran bagi pelaku pasar terkait dari election di US ini. Nah, makanya kalau kita melihat juga tadi di satu sempat ada beberapa pelaku pasar yang lebih konservatif maka profit taking nih, walaupun sempat di sesi satu itu sempat meninggi, lalu di akhir sesi satu ditutup melemah sempat ya, baru sekarang ada rebound lagi hingga melalui penguatan. Nah, jadi kita melihat itu menjadi salah satu faktor untuk pergerakan IHSG pada hari ini seperti itu. Oke, kalau bicara soal euforia gitu ya, kemenangan Biden dan juga Harris ini saham-saham apa saja yang saat ini paling diuntungkan? Ya, jadi memang kita melihat sebenarnya perbedaan antara Joe Biden dan Donald Trump terlihat pada Joe Biden ini lebih rileks dalam hubungan antar suatu negara. Dia juga menekankan bahwa dia tidak akan seagresif Trump dalam melakukan kerjasama antar suatu negara. Nah, di sini translatingnya adalah pada aktivitas ekonomi yang bakal translating ke aktivitas manufacturing juga nih, terutama di beberapa negara-negara khususnya pengguna komoditas seperti China juga. Nah, kalau kita yang tahu juga sebenarnya kan dari komoditas ini sebenarnya dari zaman perang dagang ini yang sudah tertekan ya, ditambah lagi kalau kita lihat dari COVID-19 dan ditertekan lagi. Nah, kita melihat sebenarnya dari efek Joe Biden ini akan menjadi sentimen yang positif banget nih buat dari komoditas, terutama komoditas yang mostly dipakai oleh China seperti batu bara, metal mining, dan juga CPO. Makanya kita bisa melihat sebenarnya pergerakan harganya belakangan ini juga cukup signifikan kenaikannya seperti itu. Oke, kalau secara technically sendiri, tinggal November, Desember ini seperti apa? Ekspektasi pasar mungkin menutup tahun 2020, rekomendasi yang bisa diberikan seperti apa untuk menutup 2020 ini? Ya, kalau kita melihat sisa 2 bulan ini, sebenarnya untuk downside ini jauh lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan lalu ya. Kita melihat risk to reward-nya ini semakin kecil nih, jadi kita merasa untuk pelaku pasar sudah boleh untuk menambah porsinya khususnya buat pasar equity ya. Dimana kalau kita lihat sebenarnya permasalahan seperti yang resesi sudah lewat, kita rasa juga COVID, kita rasa juga setelah dari nanti vaksin yang muncul ini bakal selesai, makanya kita rasa untuk pelaku pasar untuk masuk ke pasar equity ini jauh lebih menjanjikan pada bulan-bulan terakhir ini. Saya rasa ini menjadi entry point yang cukup baik untuk di bulan ini. Oke. Ini kita lihat kan asing juga masih terus cetak beli bersih ini ya. Ini apa pemicunya dan prospeknya mungkin hingga akhir pekan ini seperti apa, Mas Johan? Ya, kita rasa untuk minggu ini IHSG akan cenderung menguat ya, dimana kalau kita lihat yang tadi disebutkan mulai dari downside-nya ini lebih sedikit kita lihat daripada upside-nya. Nah, mungkin kalau kita bisa melihat downside-nya lebih kepada Europe ya, dimana kalau kita lihat angka COVID-19 ini menjadikan beberapa negara melakukan social restriction. Nah, ini yang nanti akan menyebabkan dari ekspektasi pemulihan ekonomi bakal lebih lambat dibandingkan dengan ekspektasi semula. Nah, namun kalau kita melihat sebenarnya downside itu cukup rendah nih dibandingkan dengan upside, seperti contohnya pemulihan pada 2021, kita rasa juga dana PEN ini semakin gencar, dan juga kalau kita lihat dari regional ini kemungkinan bakal mendukung juga buat nanti bursa-bursa seperti bursa-bursa Indonesia. Maka kita rasa ini bakal menjadi sentimen positif buat di minggu ini buat IHSG. Baik, untuk prospek mungkin sektor properti infrastruktur hingga akhir November ini analisa Anda seperti apa? Ya, untuk properti dan infrastruktur kita melihat sebenarnya di tahun ini masih agak sulit ya.
Nah, namun kita akan melihat lebih jauh ke 2021, ini akan menjadi yang lebih prospektif ini buat sektor yang dikarenakan kalau kita lihat 2021 nanti akan muncul kembali nih, mulai dari proyek-proyek pemerintah yang sebelumnya terbengkalai di 2020 bakal keluar di 2021, ini yang akan menyebabkan sebenarnya dari nanti mereka punya revenue ini bakal meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 2020. Jadi kita rasa untuk properti dan juga dari construction ini bakal sangat menarik buat di tahun depan. Ya, sentimen sebagai penopang dan penekan IHSG mungkin yang harus diwaspadai hingga akhir tahun ini seperti apa? Ya, jadi untuk sentimen yang harus diwaspadai yang pertama adalah melihat dari COVID-19 itu sendiri ya. Di mana kalau kita lihat PSBB ini diperpanjang lagi, ini kan proksinya adalah dari jumlah yang terinfeksi ya. Nah, kita lihat juga sudah menjadi contoh dari Europe, di mana kalau kita lihat peningkatan jumlah yang terkena COVID-19, ini menyebabkan dari social restriction ya. Nah, makanya kita lihat ini akan menjadi trigger bahwa dari ketika social restriction ini terjadi, ini akan menyebabkan dari pemulihan ekonomi bakal lebih terhambat. Nah, ini salah satu yang menjadi katalis negatif. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir mungkin level support dan juga resisten untuk IHSG esok seperti apa, Mas Juan? Ya, kita melihat untuk IHSG akan bergerak cenderung menguat ya besok dengan target resisten ini di 5.430 dengan support di 5.313 seperti itu. Baik, terima kasih Mas Juan untuk analisanya dan juga waktunya bersama kami.